Ya contohnya apa? Contohnya saya lah. Ya bayangkan saya pesantren dan saya guru ngaji. Kalau misalkan saya jangkau dengan akal pikiran kita, masa sih guru ngaji dia jadi orang Kristen? Nggak bisa kita jangkau gitu. Dan ternyata Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu ternyata ada di dalam janji Tuhan Yesus. Apa yang saya kaji pada waktu itu di dalam surat Al-Baqarah gitu. Makanya saya membaca dalam QS 2 ayat 185 pada bulan Ramadan ya. Allah menurunkan kitab yang bernama Al-Qur'an. Sesungguhnya kitab itu tidak ada keraguan-raguan bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi dalam terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, terjemahannya itu adalah sesungguhnya kitab ini dalam kurung Al-Quran tidak ada keraguan-raguan bagi orang yang bertakwa. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan kami untuk dengarkan sebuah kesaksian dari seorang pria muslim. Dia adalah seorang guru ngaji dan juga kepala pesantren yang telah memilih untuk menjadi pengikut Kristus di bulan puasa. Hal ini tentunya sangat mengejutkan akan banyak orang ya, tetapi itulah kuasa Tuhan. Ya saudaraku, penasaran dengan kesaksian selengkapnya? Mari kita sama-sama tonton kesaksian ini sampai selesai. Dari iman saya yang lama dan sekarang menjadi iman yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi saya dan kita semua. Ya, mungkin ada yang baru melihat saya di channel ini. Ya, saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Muhammad Ferdiansyah. Ya, saya lahir di Jakarta tahun 81. Jadi saya umur baru berapa ya? 40. Haleluya. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan saya, Tuhan memilih saya karena luar biasa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Itu yang luar biasanya. Makanya saya bersyukur gitu. Maka apa sih yang membuat saya tertarik kepada ajaran Kristus? Apa sih yang membuat saya begitu ingin ya menjadi murid Tuhan Yesus? Apa sih gitu? Nah, terkadang kalau misalkan saya dalam setiap kesaksian, beberapa kesaksian saya sering katakan, kalau misalkan saya melihat daripada oknum orang Kristennya, ya mungkin saya nggak akan pernah saya menjadi orang Kristen ya saudara-saudari. Tetapi kenapa saya menjadi orang Kristen? Karena saya melihat ada suatu ajaran yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh ajaran-ajaran yang lain. Dan ajaran surgawi itu ternyata hanya ada di dalam ajaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Yaitu apa? Yaitu adalah ajaran kasih. Saya percaya dan yakin tidak ada ajaran kasih yang sehebat Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua. Nah, di dalam tema pada malam hari ini adalah kenapa saya mengambil tema semakin saya mengkaji kitab lama saya semakin yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat gitu. Karena dulu saya sering berdoa gitu, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhanku, berikanlah aku kebaikan, keselamatan di dunia maupun di akhirat, dan jauhkanlah aku dari siksaan api neraka. Itulah terjemahan bahasa Indonesianya gitu. Dan ternyata Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu ternyata ada di dalam janji Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan kita keselamatan. Gitu. Makanya Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 gitu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita ini nggak bisa datang ke surga, kita nggak bisa masuk ke surga, dan kita nggak bisa ya menjadi warga kerajaan Allah kalau kita tidak hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan mengatakan apa? Akulah jalan. Jadi kalau misalkan kita ikut Yesus, kita ini bakal dapat jalan.
baik jalan keluar dari masalah-masalah kita, baik jalan keluar dari apapun persoalan hidup kita. Jadi kita tuh selalu diberikan jalan keluar oleh Tuhan, karena kita mengikuti jalan Shirot, gitu, jalan. Akulah jalan. Udah kita dikasih jalan oleh Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran. Sesudah kita dibenarkan oleh Tuhan, maka kita diberikan hidup oleh Tuhan Yesus Kristus kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, gitu. Nah, apa sih yang membuat saya tertarik gitu menjadi murid Tuhan Yesus, ya saudara-saudara kasih? Karena ketika saya mengkaji lagi kitab lama saya, ya saya akan mengulang lagi, ya, bukannya itu aja, bukan, tapi mengulang sedikit, mengingatkan bagaimana perjalanan awal rohani saya, sehingga saya benar-benar mantap untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Walaupun saya dibilang orang murtad. Wah, itu si Ferdi murtad gitu. Ya nggak apa-apa. Memang saya murtad. Tapi bagi saya, murtad itu adalah murid Tuhan Yesus yang taat. Itu murtad. Misalkan, wah ini ada murtadin nih. Ya iya, saya murtadin. Murid Tuhan Yesus yang taat di Indonesia, itu murtadin. Jadi jangan pernah kecil hati kalau kita dibilang murtad, ya, karena kita adalah murid Tuhan Yesus yang taat, itu murtad, gitu. Nah, kembali kepada apa yang saya kaji pada waktu itu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Tetapi sebelum saya membahas tentang yang kedua, saya akan bahas dulu tentang fungsi daripada kitab saya yang lama, yaitu di dalam Al-Baqarah juga, QS 2 ayat 185. Nah, di sini kita tahu apa sih fungsi daripada kitab iman saya yang lama. Apa sih fungsinya? Karena kita dalam mengimani sesuatu, kita harus tahu nih. Ya contohnya kita beli handphone, kita harus tahu nih fungsi handphone itu untuk apa aja. Kalau misalkan kita pengen tahu fungsi handphone untuk apa aja, bagaimana cara menggunakannya, ya kita harus membaca user guide, buku panduan. Nah, begitu juga dengan kitab saya yang lama. Jadi saya harus tahu nih, apa sih tujuan daripada ya Tuhan saya dalam iman saya yang lama menurunkan kitab saya yang lama, gitu. Makanya saya membaca dalam QS 2 ayat 185, pada bulan Ramadan, ya, Allah menurunkan kitab yang bernama Al-Quran sebagai petunjuk Furqan, sebagai penjelas daripada petunjuk-petunjuk itu, Bainat, sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil, Hudan, pembeda. Furqan, petunjuk, Bainat, penjelas, Hudan, pembeda. Ternyata fungsi kitab saya yang lama hanya 3. Furqan, Bainat, dan Hudan. Petunjuk, penjelas, dan pembeda. Nah, lalu saya menguji apakah benar kitab lama saya itu adalah kitab yang sebagai petunjuk, memberikan petunjuk buat saya. Makanya di dalam QS 2 ayat 2 dikatakan, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya kitab itu tidak ada keraguan-raguan bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi dalam terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, terjemahannya itu adalah sesungguhnya kitab ini, dalam kurung Al-Quran, tidak ada keraguan-raguan bagi orang yang bertakwa. Tetapi kalau kita melihat daripada bahasa Al-Qur'annya, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ingat, Zalik itu artinya, zalik itu artinya adalah itu, bukan ini. Jadi kalau misalkan mengacu kepada bahasa Arabnya, zalikal kitab, arti yang sesungguhnya sesuai dengan bahasa Arabnya, yaitu adalah sesungguhnya kitab itu tidak ada keraguan-raguan bagi orang yang bertakwa. Berarti kitab saya yang lama memberikan petunjuk kepada saya, Muhammad, kitab itu tuh, ya kalau kata manusianya begitu kali ya, bahasa manusianya, kitab itu tuh
nggak ada keraguan-raguan buat orang yang bertakwa. Ingat, buat orang yang bertakwa, bukan buat orang yang beragama iman saya yang lama, tetapi dikatakan buat orang yang bertakwa. Jadi satu poin saya dapatkan ketika saya mengkaji kitab lama saya, ternyata kitab saya yang lama saja memberitahukan bahwasanya kitab itu tidak ada keraguan-raguan bagi orang yang bertakwa. Kitab apa itu? Ya kitab selain daripada kitab iman saya, ya apalagi? Yaitu adalah Taurat dan Injil. Ternyata Taurat dan Injil itu tidak ada keraguan-raguan bagi orang-orang yang bertakwa, begitu. Lalu saya mencari lagi, apakah benar ibaratnya kitab iman saya lama itu adalah sebagai petunjuk? Ya, saya buka lagi dalam Quran surat Al-Hadid ayat ketiga, dikatakan huwal awalu huwal akhiru. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Waktu pertama saya membaca ayat ini gitu, ya saya lihat-lihat aja gitu. Oh, artinya tuh benar, dialah yang awal dan akhir. Memang ya. Huwal awalu huwal akhiru. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Tetapi kalau misalkan kita mengkaji lagi dari bahasa aslinya, huwa itu adalah panggilan bagi seorang laki-laki. Lalu saya di situ berpikir, lalu di situ Tuhan memberikan hikmat kepada saya, saudara-saudara kasih. Apa yang hikmat Tuhan yang berikan kepada saya? Di dalam iman saya yang lama, saya berkeyakinan bahwasanya Tuhan yang saya imani dulu itu bukan laki-laki ataupun bukan berjenis perempuan, karena gaib, gitu. Bentuknya zat, gaib, nggak kelihatan. Jadi laki-laki bukan. Tetapi kenapa kok bahasa dari Al-Qur'annya huwa itu adalah panggilan untuk laki-laki. Dan kenapa kalau misalkan saya langsung dapat hikmatnya begini. Ini nih kitab ini nih Tuhan saya yang turunkan. Kenapa bahasanya dia bukan aku? Seolah-olah Tuhan saya yang lama itu memberikan satu petunjuk pada saya. Huwal awalu wal akhiru. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Siapakah dia? Dikarenakan dia itu adalah huwa itu adalah panggilan untuk laki-laki, maka Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu, akulah Alfa dan Omega. Luar biasa. Gitu. Luar biasa sekali. Sekian ratus tahun Tuhan Yesus sudah menjawab, karena Tuhan Yesus tahu nanti tuh akan ada kitab yang berkata huwal awalu huwal akhiru. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Siapakah dia? Ya, Tuhan Yesus menjawab dulu, akulah Alfa dan Omega. Dan saya bangganya menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Setiap apa yang diucapkan oleh firman Tuhan, Tuhan Yesus selalu berkata aku. Enggak pernah berkata dia. Tuhan Yesus selalu bilang aku. Begitu percaya dirinya Tuhan, begitu percaya dirinya Yesus Tuhan kita, bahwasanya memang hanya Yesus saja yang mempunyai otoritas penuh untuk memberikan keselamatan kepada kita semua. Makanya Tuhan Yesus selalu berkata aku. Tadi di ayat pembuka saya katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitu percaya dirinya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan tahu hanya dialah yang punya otoritas memberikan keselamatan kepada kita semua. Gitu. Lalu, apa sih yang membuat saya jatuh cinta? Kalau kata bahasa gaulnya anak mudanya itu falling in love. Falling in love gitu. Falling in love kepada Tuhan Yesus gitu. Yang pertama, kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Maaf, saya sambil minum ya. Ya. Saya akan bacakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Luar biasa. Ayat ini sangat luar biasa. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah Tuhan yang baik. Yesus adalah Tuhan yang maha baik. Gembala yang baik ya, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita ini adalah domba-domba
yang hilang, yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita adalah domba-domba yang sekarang kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi warga kerajaan Allah. Saya katakan, kita ini nggak layak di mata Tuhan, sahabat, saudara-saudara kasih. Kita ini nggak layak di mata Tuhan, sangat-sangat nggak layak. Karena apa? Dosa kita ini terlalu banyak. Kesalahan kita ini kalau misalkan kita hitung pakai kalkulator, mungkin itu kalkulator langsung hang, langsung ngeblank gitu. Saking apa? Saking banyaknya dosa kita. Jadi kalau misalkan secara kasat di mata Tuhan, kalau kita mengkoreksi diri, kita ini sangat nggak layak di mata Tuhan. Begitu juga dengan saya ini sangat nggak layak di mata Tuhan. Tapi kenapa Tuhan memilih saya? Kenapa Tuhan menyelamatkan saya? Kenapa Tuhan Yesus mengambil saya dari kegelapan menuju terangnya? Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Makanya saya paling jengkel kalau misalkan ada hamba Tuhan gitu, wah udah sombong rohani. Ingat, kita ini sangat nggak layak di mata Tuhan sebenarnya. Tetapi Tuhan melayakkan kita untuk berkenan di hadapannya. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Kenapa saya berani katakan Tuhan sangat mengasihi kita semua? Inilah yang membuat saya jatuh cinta kepada Tuhan. Inilah yang membuat saya semakin mengimani Tuhan Yesus Tuhan Yesus kita semua. Itulah Tuhan yang benar-benar memberikan kita kasih karunia, keselamatan. Kenapa saya berani katakan Tuhan luar biasa? Contoh begini. Kalau kita mau mengorbankan diri kita kepada orang yang pasti kita mau mengorbankan diri kita untuk orang yang paling kita sayangi. Ya contohnya, kita rela nih. Kalau kata lagu orang seberang, orang-orang dunia, ku rela pergi pagi, pulang pagi. Demi apa? Demi orang yang kita cintai. Demi orang yang kita sayangi. Yaitu siapa? Anak dan istri kita. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi pengorbanan Tuhan Yesus itu sangat-sangat luar biasa. Karena dia sampai rela mengorbankan nyawanya. Kenapa harus rela mengorbankan nyawanya? Karena begitu mengasihi kita. Makanya saudara terkasih, inilah yang ingin saya bagikan pada malam ini kesaksian. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita semua. Pertanyaan kita, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Apa persembahan yang terbaik yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Apa? Sedangkan Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya. Mau dicaci, mau diludahi, mau dicambuk, disiksa, sampai memikul salib, sampai disalibkan, dan sampai menyerahkan nyawa di atas kayu salib. Demi siapa? Demi kita semua. Makanya pertanyaan kita, apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Apa yang persembahan terbaik apa? Jangan sampai kita menjadi orang Kristen. Ini kayak jadi kayak khotbah ini saya. Ini kesaksian rohani saya. Maksudnya kenapa saya sangat mencintai Tuhan Yesus? Karena Tuhan saya rela mati demi saya, demi kita semua. Kenapa? Karena saking Tuhan Yesus mengasihi kita. Makanya jangan pernah kita mengecewakan Tuhan. Saya juga pernah. Saya jujur, ketika saya sudah bertobat, saya pernah mengecewakan hati Tuhan. Saya pernah meninggalkan pelayanan. Tetapi di situ Tuhan malah menegur saya ketika saya meninggalkan pelayanan. Ternyata ada jiwa yang minta dibaptis. Di situ saya langsung ditegur oleh Tuhan secara langsung. Ferdi, jangan kemana-mana ente. Tetap pelayanan, tetap jalankan amanat agung. Pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Di situ Tuhan menegur saya bahwasanya kamu dipilih untuk terus mengabarkan kebenaran firman. Gitu. Jadi konsep yang membuat saya jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus
Tuhan rela mati untuk saya. Tuhan rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa saya. Karena kita ini sangat gak layak loh. Sangat gak layak di mata Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya untuk apa? Untuk melayakkan kembali kita di dalam keagungan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Gitu. Lalu, apa sih yang membuat saya tertarik lagi? Apa sih yang mau saya jatuh cinta sekali sama Tuhan Yesus ketika saya waktu itu dalam mendalami suatu pengajaran Tuhan Yesus gitu kan, sangat luar biasa sekali. Makanya saya begini, sahabat dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya kalau misalkan saya lebih senang ya disebut murid Tuhan Yesus gitu. Iya. Kenapa? Karena murid Tuhan Yesus sudah pasti Kristen. Tetapi orang Kristen belum tentu murid Tuhan Yesus gitu. Banyak orang Kristen yang hidup di luar firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang hidup tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Tetapi Bapa surga katakan, Tuhan Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Berikan yang terbaik buat Tuhan gitu. Nah, apa sih yang membuat kita layak di mata Tuhan? Kita buka lagi dalam Yohanes, masih dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-8, ayat yang ke-34. Dalam Injil Yohanes pasal 8. Jadi saya selalu menggali karena saya nggak mau nih iman saya ini cuman hanya main-main saja gitu. Nah, di sini di pasal ayat yang ke-34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat ke-35-nya, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah. Ayat ke-36-nya, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita sudah dimerdekakan dari dosa oleh Tuhan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus kita. Gitu. Karena kita ini adalah hamba dosa dulunya. Saya ini adalah hamba dosa Tuhan. Ketika Tuhan memberikan ayat ini, makanya yang membuat saya jatuh cinta pertama kali itu ya Injil Yohanes gitu. Karena ketika saya membaca Injil Yohanes gitu, oh ternyata Tuhan tuh sangat mengasihi saya. Tuhan tuh mengampuni saya gitu. Saya ini dulu nih waduh, parah gitu. Parah sekali saya. Tetapi Tuhan masih memberikan saya kepercayaan. Jadi intinya begini saudara kasih. Ini kesimpulan yang saya dapatkan pada waktu itu. Selagi kita masih dikasih nafas oleh Tuhan, selagi mata kita masih berkedip, berarti ada kesempatan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau misalkan kita besok pagi masih buka mata, masih bernapas, yuk kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan, gitu. Ternyata Tuhan mengampuni saya. Tuhan memerdekakan kita dari dosa. Nah, tetapi ketika Tuhan sudah memerdekakan dan mengampuni kita, banyak sekali orang yang sudah dimerdekakan malah dijajah lagi gitu. Malah membuat dirinya itu terjajah lagi. Terjajah oleh apa? Terjajah oleh ilah-ilah zaman. Terjajah oleh sifat-sifat kedagingan. Terkurung kembali oleh sifat-sifat kedagingan. Makanya kalau misalkan kita melihat ya oknum-oknum orang Kristen, ya banyak lah, masih banyak sekali kok gitu. Tetapi kita malam hari ini, saya ingin membagikan ternyata waktu itu Tuhan mengampuni saya. Tuhan sudah memerdekakan saya. Dan Tuhan sudah rela mati untuk saya. Untuk apa? Untuk mengembalikan konsep awal Tuhan menciptakan manusia. Karena konsep awal Tuhan menciptakan manusia adalah supaya ruh yang dikandung oleh manusia itu adalah ruh daripada sifat keilahian. Tapi karena manusia pertama jatuh dalam dosa, maka batalah
konsep rencana awal Tuhan. Makanya Tuhan Yesus datang nuzul ke dunia. Nah ini, dulu saya punya pikiran gini, wah masa Tuhan jadi manusia? Ya benar. Wah, Tuhannya orang Kristen ada 3. Gitu. Bapa, Anak, Roh Kudus. Wah, masa Tuhan mati? Wah, masa Tuhan nggak ngelawan gitu? Masa Tuhan begini? Itu yang dalam pikiran saya, sama ya. Sama kayak pikiran-pikiran yang saudara-saudara kita yang belum dijamah oleh Tuhan. Gitu. Makanya kita doakan. Nah, kenapa Tuhan harus nujul menjadi manusia? Ketika itu saya juga berpikir seperti itu. Kenapa sih? Kok Tuhan kok jadi manusia? Gitu. Ya kenapa Tuhan menjadi manusia? Ya kenapa? Saya bingung lagi. Kenapa? Ya karena Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Gitu. Nggak mungkin Tuhan turun menjadi singa. Habis manusia dihajar oleh singa. Gitu. Dikarenakan Tuhan ingin menyelamatkan manusia, maka Tuhan membentuk ya nuzul, lahir ya sebagai seorang manusia supaya apa? Supaya apa yang dia sampaikan diterima oleh manusia. Begitu. Kalau misalkan Tuhan datang dalam wujud Tuhan langsung, kiamat. Makanya Tuhan turun ya. Dia menjadi manusia melalui takdir sebagai manusia, harus lahir dari kandungan. Ya harus melakukan sunat, melakukan makan minum. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan sampaikan ya manusia pada ngerti. Nah, walaupun Tuhan sudah jadi manusia, banyak juga manusia yang nggak ngerti. Kenapa? Karena lebih mereka mengunggulkan sifat-sifat kedagingannya. Gitu. Jadi contoh begini, ya contohnya kita ya saya gitu, kita semua, kita mau menyelamatkan buaya nih, tapi kita mau menyelamatkan buaya, kita pakai wujud manusia. Saya yakin buaya yang selamat, kitanya yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Tetapi kalau misalkan kita ingin menyelamatkan buaya, kita jadi wujud buaya, tapi buayanya harus di air ya, jangan di darat ya, bahaya. Jadi kalau buaya di darat, ya buaya darat gitu. Jadi kalau misalkan kita menyelamatkan buaya, ya kita harus jadi buaya lagi. Jadi supaya apa? Supaya mengerti bahasa buaya gitu. Coba kalau misalkan buaya kejepit, kita nanya nih, "Hei, bro buaya, kenapa ente?" Buaya dalam hatinya ngomong pakai bahasa buaya. Ngomong apa nih orang gitu. Tapi pas kita selamatkan, buayanya selamat. Tetapi kitanya yang innalillahi gitu, dimakan buaya. Makanya konsepnya adalah menyelamatkan manusia harus seimbang dengan manusia. Walaupun fisiknya manusia, tetapi ruh yang dikandung dalam Yesus adalah roh keilahian. Itu perbedaannya. Kalau kita jasad manusia, rohnya kemanusiaan. Tetapi Tuhan Yesus fisiknya manusia, casingnya manusia, tetapi ruh yang dikandungnya adalah ruh keilahian. Begitu. Makanya yang membuat saya jatuh cinta dan semakin saya mengimani Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus rela mati untuk saya. Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Tuhan Yesus sudah memerdekakan saya dari apa yang pernah saya lakukan, kesalahan-kesalahan saya dan dosa-dosa saya. Makanya saya percaya yakin saya masih diberikan nafas, berarti Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Makanya saya nggak mau lagi lah ngecewain Tuhan, nggak mau. Cukup dulu saja, gitu. Lalu yang ketiga, ternyata Tuhan memberikan kita hidup. Itu yang penting. Kita nggak mau nanti di akhirat kita jadi binasa, masuk ke dalam kehidupan masuk ke dalam kebinasaan. Yang kita butuhkan adalah hidup yang kekal. Ya, seperti dalam Yohanes ya, masih Injil Yohanes juga, karena saya waktu itu membaca Yohanes mulu gitu, karena kan kayaknya ya maksudnya waktu itu Tuhan mengajarkan pertama kali saya
dikuatkan oleh Tuhan Yesus ya melalui hikmatnya itu saya membaca Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes sangat memberkati ya, seperti contohnya ya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Pokoknya banyaklah Yohanes 1 gitu. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, Yohanes 10 pasal 10. Nah, pencuri datang hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang, kata Yesus. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup, supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus datang supaya kita nih mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus datang itu untuk memberikan kita segala dengan kelimpahannya. Luar biasa sekali begitu. Tetapi pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang nuzul ke dunia untuk memberikan kita kehidupan. Makanya Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Selalu konsisten. Ucapan Tuhan Yesus kita itu selalu sinkron. Enggak ayatnya tuh enggak beda-beda. Misalkan di Injil Yohanes ngomong A, tiba-tiba di Matius ngomong B, tiba-tiba di Injil Markus ngomong E. Enggak, selalu konsisten. Itulah luar biasa Tuhan kita. Itulah ajaran yang datang dari surgawi. Selalu konsisten, enggak ngaclok-ngaclok gitu. Misalkan kalau misalkan kita baca ayat, baru kita baca surat Yunus gitu. Maksudnya baca kisah Yunus. Baca kisah Yunus, belum tamat Yunus nih. Belum dimuntahin oleh ikan besar, oleh paus gitu. Tiba-tiba udah ngacok lagi ke kisah Anu. Ya bingung kita. Ya jangankan ngacok-ngacok lah gitu. Misalkan kita nonton film aja ya, film di TV lokal gitu. Lagi seru-serunya misalkan filmnya film film action misalkan Jet Li. Pas Jet Li mau mukul musuhnya, tiba-tiba iklan Paramek. Kan kesel kita. Oh, iklan. Aduh, lagi seru-serunya Jet Li mau mukul musuhnya malah iklan gitu. Malah iklan sakit kepala begitu. Bukannya kita hilang sakit kepala, malah sakit kepala gitu. Sama seperti ayat-ayat yang tidak selalu konkret gitu. Ngaclok-ngaclok. Satu ngomong ini, nanti yang ayat kemudian ngomong itu. Nah, berbeda dengan Alkitab. Dari saya membaca Kejadian saja, itu saya membacanya tuh enak. Memahami tentang kejadian awal mulanya tuh ngerti. Karena apa? Karena konsisten. Sinkron gitu. Dari pasal pertama sinkron bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Semua itu sinkron nyambung sampai selesai, baru ganti topik, ganti perikopnya selesai set, ganti topik lagi sampai finish semua, nggak setengah-setengah gitu. Misalkan kayak ya kita kan dulu ya kalau ibu-ibu nonton sinetron tuh ya, wah lagi seru-serunya gitu, wah tiba-tiba bersambung. Ya kayak gitulah kitab yang macam, tapi udahlah. Intinya Tuhan Yesus kita tuh selalu konsisten. Permasalahannya orang Kristen masih jarang yang konsisten. Ketika diberikan berkat yang berkelimpahan, wah haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus good, very very good. Pokoknya Tuhan Yesus mah nggak ada duanya lah pokoknya. Itu di saat kasih berkat. Tetapi ketika kita diuji, dihantam oleh badai, oleh tantangan kehidupan, Tuhan, kenapa sih saya harus mengalami ini? Tuhan, padahal saya tiap hari Minggu tuh saya selalu memberikan kolekte, kasih persembahan, perpuluhan. Kenapa Tuhan? Inilah tidak konsisten imannya. Harusnya kita di saat diberikan berkat atau belum diberikan berkat, bukan tidak ya, belum diberikan berkat oleh Tuhan, tetaplah kita memuji, bersyukur dan memuliakan namanya. Kenapa? Tuhan tuh selalu konsisten dengan janji-janjinya. Tuhan tuh selalu konsisten dengan firman-firmannya, dengan pengajarannya. Karena Tuhan Yesus datang untuk membawa ajaran. Ajaran apa? Ajaran untuk mengembalikan kita
kepada konsep yang Tuhan rencanakan, bagaimana manusia itu awal mulanya direncanakan oleh Bapa kita. Begitu. Ternyata Tuhan memberikan hidup kepada kita. Aku memberikan hidup. Ya, di dalam masih Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-51. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51. Ya, saya kesaksian ini masih 10 jam lagi kayaknya. Haleluya. (51). Oke. Oh, sabar, ada notif jadi nggak kelihatan ayatnya. Oh ya, oke. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang dah makan dan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Kita diberikan roti kehidupan oleh Tuhan. Kenapa kita diberikan roti? Roti itu berbicara tentang pengorbanan Tuhan. Makanya kalau misalkan kenapa banyak orang Kristen yang tidak hidup dalam sesuai koridor firman Tuhan? Kenapa banyak orang Kristen yang tidak hidup dalam jalur Alkitab? Kenapa? Karena dia tidak menerima roti itu dengan imannya. Dia tidak melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus untuk waktu itu menebus kita semua. Begitu juga dengan saya dulu. Ketika saya dulu menghujat Tuhan Yesus, ketika saya dulu bilang masa orang Kristen Tuhannya 3, masa orang Kristen kok nyembah manusia, masa Tuhan kok disalib. Dikarenakan Tuhan memberikan rotinya, pengorbanannya untuk menebus saya, untuk mengangkat saya dari ruang kegelapan menuju terang dunia, menuju terangnya yang ajaib. Itu karena Tuhan mengorbankan dirinya yang disimbolkan oleh roti, dilambangkan oleh roti. Makanya kalau misalkan perjamuan kudus, waduh, kita bayangkan bagaimana kita ini ditebus oleh Tuhan gitu. Kalau kita misalkan perjamuan kudus tuh, bayangin kita bayangkan bahwasanya Tuhan Yesus tuh disiksa, disalib, darahnya tercurah, bahkan sampai mati. Aduh, saya kalau misalkan perjamuan itu selalu membayangkan tuh saya tuh, aduh, Tuhan tuh sangat luar biasa. Tuhan rela mengorbankan nyawanya demi kita, sahabat. Tuhan rela mengorbankan, mencurahkan darahnya untuk kita. Enggak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita. Kenapa Tuhan berani seperti itu? Karena Tuhan sayang sama kita semua. Gitu. Ya. Ketika saya sudah membaca Injil Yohanes, walaupun saya nggak penuh ya, maksudnya ya pengajaran yang pertama itu dari Injil Yohanes. Lalu ya kemarin saya sudah sampaikan dalam kesaksian saya yang pertama, bagaimana supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Bagaimana kita menjadi warga kerajaan Allah? Ya di dalam Markus ya, Injil Markus pasal 16 ayat 16 dikatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis, maka ia akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya, maka ia akan dihukum. Gitu. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya saja nggak cukup. Oh, saya percaya bahwasanya Yesus itu adalah utusan. Saya percaya Yesus itu ada, tapi nggak dibaptis. Baptis itu adalah lambang pertobatan. Gitu. Kalau percaya doang nggak cukup kata Tuhan, tapi harus baptis, maka ia baru akan diselamatkan. Pembaptisan itu adalah berbicara tentang simbol pertobatan. Simbol kita menguburkan sifat-sifat masa lalu kita. Simbol di mana kita menguburkan dosa-dosa kita, menanggalkan jubah lama kita, menanggalkan kebiasaan lama kita, dan menanggalkan segala tingkah laku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah simbol pembaptisan. Jadi kita iman, kita bertobat, kita akan diselamatkan. Tapi kalau misalkan tidak percaya,
akan dihukum. Nggak dibaptis akan dihukum. Begitu. Kenapa? Karena memang Yesus itu adalah luar biasa bagi saya. Wah, satu pribadi ya yang sangat luar biasa, Tuhan yang benar-benar real, benar-benar layak untuk dipanggil Tuhan. Benar-benar layak untuk kita menyembahnya. Benar-benar layak untuk kita jadikan Tuhan dan Juru Selamat kita. Sangat layak, tetapi kita sangat tidak layak menurut Tuhan. Tetapi kita dilayakkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di hadapan Tuhan. Gitu. Luar biasa. Makanya saya dulu pernah mengecewakan, dan saya pernah hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan saya meninggalkan pelayanan. Tetapi ketika Tuhan memberikan satu jiwa di saat saya tidak dalam pelayanan, di situ tanpa secara langsung Tuhan menegur saya. Perdi, lu jangan kemana-mana, tetap pelayanan, tetap cari jiwa. Gitu, tetaplah berbuah. Karena apa? Karena Yesus adalah pokok anggur. Kita buka dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 15. Di situ Tuhan berbicara tentang akulah pokok anggur. Gitu. Akulah pokok anggur yang benar. Gitu. Yohanes 15, Pak. Itu Markus. Ya, Yohanes 15 ayat. Akulah pokok anggur yang benar, kata Yesus. Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Ingat nih. Ini teguran buat saya pada waktu itu. Ya, saya sih berharap kita semua diberkati ya dengan firman Tuhan ini, karena saya sangat diberkati sekali dan saya sangat ditegur sekali. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ia akan dipotong. Setiap yang berbuah dibersihkan. Supaya apa? Supaya terus lebih banyak berbuah gitu. Ya, next ayat ketiganya, Pak. Bisa diseledingkan gitu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, kata Yesus. Yesus nyuruh tuh tinggal, ayo tinggal dalam aku. Dan aku ada dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak berbuah. Ingat, setiap orang yang tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan, itu sama saja seperti ranting yang tidak berbuah. Ya. Jadi, dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelimanya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Ya benar, ketika saya hidup di luar Tuhan Yesus, apa sih yang saya rasakan? Kehampaan, ketidakjelasan. Semuanya tuh serba mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Gitu. Tetapi ketika saya beriman kepada Tuhan Yesus pasti nggak pakai mudah-mudahan, nggak pakai lupa nih gitu, enggak. Janji Tuhan Yesus adalah ya dan amin. Pertanyaannya, apakah kita selalu setia menantikan janji Tuhan? Nah, itu pertanyaannya kadang-kadang orang Kristen ya termasuk saya juga dulu kayak gitu. Wah, Tuhan kenapa ya? Sama juga saya seperti itu. Itu proses pendewasaan iman yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Tetapi kita sekarang yang sudah dengan zaman terbuka seperti ini, zaman online, internet terbuka begini, YouTube atau apapun, justru kita semakin mengenal ya siapa pribadi Tuhan kita yang luar biasa ini. Gitu. Nah, jadi Tuhan Yesus katakan setiap ranting yang tidak berbuah maka ia akan dipotong. Sudah dipotong dibuang. Sudah dibuang dicampakkan. Sudah dicampakkan akan dibakar. Bayangkan. Makanya kita sebagai ranting-ranting Tuhan, kita adalah ranting-ranting anggur yang pokoknya adalah Tuhan Yesus. Gitu. Kalau ranting kita ini ranting yang nggak berbuah, ya kita akan dipotong oleh Tuhan, akan dibuang,
akan dicampakkan dan akan dibakar. Berbicara tentang kita akan dimasukkan ke dalam kehidupan kebinasaan. Waduh, jangan sampai. Makanya ini teguran yang sangat keras sekali buat saya. Nah, lalu ajaran kasih yang saya sangat dapatkan itu ajaran kasih yang selanjutnya. Mana ada sih ajaran kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bayangkan, doakanlah orang yang berbuat jahat kepadamu. Mintalah berkat buat orang yang mencaci kamu. Waduh, inilah ajaran yang sangat luar biasa begitu. Walaupun kita ini ya, maksudnya saya dulu kalau misalkan saya dihina, itu bahkan saya kejar sampai manapun itu. Tetapi ketika saya hidup dalam Tuhan sekarang saat ini, ya puji Tuhan, sepertinya tuh kehidupan saya sekarang ini mulai dikonsepkan oleh Tuhan, disusun sedemikian rupa. Pertanyaannya, apakah kita selalu mau untuk dibentuk seperti Tuhan yang inginkan? Ya, kita nih ya seperti ya kalau ada satu pujian gitu, bagaikan bejana siap dibentuk, begitulah hidupku, gitu. Begitulah hidup kita. Gitu. Jadi kita ini seperti bencana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Nah, jangan sampai kita bejana-bejana yang gak mau dibentuk oleh Tuhan. Banyak loh. Makanya kalau misalkan ada yang bencana yang belum siap dibentuk oleh Tuhan, ayo sama-sama kita malam hari ini bertobat. Ya. Haleluya. Ya. Lalu yang luar biasa sekali, ini yang saya sangat dapatkan sekali, ya. Matius 16 gitu, ayat 24 sampai dengan 26. Jadi jangan pernah berpikir ya jadi orang Kristen itu enak. Gitu. Matius pasal yang ke-16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap kita yang mau mengikut Yesus, setiap kita yang mau mengimani Yesus, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi saya tegaskan, stop berbicara fitnah kalau orang dari luar iman Kristen, lalu dia mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu gara-gara dibayar oleh gereja, dibayar oleh hamba Tuhan. Nih, baca ayatnya. Saya juga mengatakan itu kepada istri saya. Saya bilang, kalau misalkan mama udah siap ikut Tuhan Yesus, ingat, jangan pernah kita menginginkan, mengharapkan, ingin kita berhayal bahwasanya kita ikut Yesus, hidup kita bakal enak dunia. Jangan pernah bermimpi seperti itu. Karena janji Tuhan, setiap orang yang mau ngikut Yesus, ia harus menyangkal, harus. Ingat, harus itu berbicara tentang wajib. Kudu kalau kata bahasa Sundanya, kudu gitu. Kudu menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Jadi jangan pernah kita berharap, nanti kalau kita jadi orang Kristen kita bakal punya rumah, punya ini. Jangan, gitu. Jangan pernah berharap seperti itu. Tetapi kita selalu yakin, yang penting kita mendapatkan endingnya, finishnya. Apa finishnya? Ketika kita setia dalam Yesus, finishnya adalah kita menjadi warga kerajaan Allah. Gitu. Saya ada berapa waktu lagi, Pak? Masih ada waktu, Pak. Ya, kurang lebih 10-15 menit, Pak. Silakan. Oke. Ya, 10-15 jam lagi ya, Pak ya. Ya, oke. Ya. Nah, lalu jadi poin-poin yang saya dapatkan pada waktu itu ketika saya sesudah saya mengupas ya kitab lama saya ya memang kitab lama, karena memang kitab yang saya imani dulu bukan hanya satu saja, itu ada beberapa, yaitu ada hadis, ada yang lain-lain banyak, tetapi induknya satu gitu.
ternyata saya tidak pernah mendapatkan konsep pengajaran seperti yang Tuhan Yesus berikan kepada saya sampai detik ini. Tidak pernah saya dapatkan. Di kitab lama saya malah bilang, bunuhlah dimanapun kamu menemui mereka, yaitu orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Tetapi Tuhan Yesus ajarkan apa? Apabila kamu ditampar pipi kanan, maka berikanlah pipi kiri. Kalau kamu ditampar lagi pipi kiri, berikanlah jidat yang atas. Kalau kamu masih ditampar jidat atas, kasih aja bunga, ya, beserta pot-potnya. Enggak, bercanda. Jadi Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, dan kasihnya itu sangat luar biasa. Kasihilah musuhmu, dan doakanlah mereka. Makanya dulu ketika saya pertama-tama masih berapi-api, masih on fire begitu, maksudnya masih kasih mula-mula. Wah, pokoknya kalau misalkan saya melihat saudara saya masih di seberang sana gitu, keimanan yang lama gitu, wah udah habis saya. Tapi setelah saya melalui proses pendewasaan rohani, ya walaupun sekarang bukan berarti saya bicara seperti itu, saya sudah dewasa secara rohani, bukan. Tapi sampai detik ini juga Tuhan masih memproses kerohanian saya, keimanan saya gitu. Nah, selesainya Tuhan Yesus memproses keimanan saya, ya nanti setelah saya game over, wafat, baru selesailah prosesnya. Makanya ketika kita masih ada di dunia, saya katakan kita masih terus diproses oleh Tuhan. Ya walaupun sudah menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa, tetap kita akan diproses. Gitu. Kasihlah musuhmu dan doakanlah mereka. Jadi sekarang saya kalau misalkan ada orang-orang ya yang menghujat tentang Tuhan kita, nggak ngerti. Kenapa? Jangan pernah, dulu kenapa saya bisa bilang Tuhannya orang Kristen itu 3? Kenapa? Karena saya mengkonsep Tuhannya orang Kristen dulu itu dengan konsep akal manusia kita, akal manusia saya. Tetapi setelah saya hidup dalam Tuhan, bahwasanya konsep daripada keilahian Tuhan Yesus nggak bisa kita jabarkan dengan akal manusia kita. Jangankan konsep keilahiannya, karya mukjizatnya saja itu nggak bisa kita bayangkan dan kita bisa tebak dengan akal manusia kita. Enggak, karena karya Tuhan tuh bukan karya manusia. Karya Tuhan tuh kita tidak bisa jangkau dengan akal pikiran kita. Makanya ketika kita sudah mengimani Tuhan, jangan pernah kita sekali-sekali mengkonsep ajaran Tuhan Yesus dengan akal manusia kita. Kalau misalkan kita menjabarkan tentang ajaran tentang Tuhan Yesus dengan akal pikiran kita, maka ajaran Tuhan Yesus akan selalu diakal-akalin manusia. Jangan. Makanya Raja Salomo selalu Raja Salomo minta dari Tuhan. Raja Salomo selalu minta, berikan aku hikmat, berikan aku hikmat, berikan aku hikmat. Jadi hikmat itu sangat penting loh. Makanya kita sekarang belajar, kita peka akan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Belajar peka. Kenapa? Karena cuman Roh Kudus yang menuntun kita saat ini. Tapi kalau kita nggak peka, kita nggak merasakan kehadiran Roh Kudus di kehidupan kita. Makanya belajar kita pekalah, gitu. Saya juga masih belajar, gitu. Tuhan, apakah ini mau Tuhan? Tuhan, apakah ini maunya Engkau? Gitu. Karena karya Tuhan nih, kita nih nggak bisa jangkau dengan akal pikiran kita, nggak bisa. Mukjizat karya Tuhan tuh nggak bisa kita jangkau, gitu. Ya contohnya apa? Contohnya saya lah. Ya bayangkan, saya pesantren dan saya guru ngaji. Kalau misalkan saya jangkau dengan akal pikiran kita, masa sih guru ngaji jadi orang Kristen? Nggak bisa kita jangkau, gitu. Teman-teman saya pada kaget, si Ferdi jadi orang Kristen, kaget dia. Kenapa? Karena karya Tuhan tuh selalu dahsyat, selalu wow, selalu amazing kalau kata orang ininya. Selalu amazing begitu, selalu keren, sangat keren, dan kita nggak bisa menjangkau. Dan yang luar biasa Tuhan kita tuh, saya senangnya kalau misalkan saya bersyukur, saya selalu bersyukur ketika kita ada dalam pergumulan dan kita menyerahkan pengharapan sepenuhnya pada Tuhan. Yang paling saya suka kepada Tuhan Yesus saya tuh,
Tuhan itu selalu datang pas tepat pada waktunya. Injury time. Kadang-kadang di saat kita udah mau tepar-tepar nih, pertolongan Tuhan datang. Tes. Kenapa? Karena Tuhan tahu kapan Tuhan harus menolong dia. Karena Tuhan tahu waktunya kapan Tuhan harus menolong kita semua. Terkadang kita yang gak sabar menanti janji Tuhan. Terkadang kita yang pengen buru-buru, pengen instan. Misalkan kita doa, kalau misalkan doa, Tuhan berikanlah berkat-Mu gitu. Besoknya belum dapat berkat gitu. Wah, Tuhan kok doanya nggak dijawab gitu. Makanya kalau pengen doa dijawab, pengen dijawab Tuhan, gampang. Hanya doa yang dijawab satu yang langsung dijawab oleh Tuhan adalah doa makan. Gitu. Doa makan. Kita mau makan, kita doa. Kita udah Tuhan berkati makanan ini gitu. Kasih kita buka, wah makanan udah ada gitu. Ya iyalah, karena kita mau makan. Itu langsung dikasih oleh Tuhan tuh. Tapi kalau misalkan yang lain-lain tuh butuh proses gitu. Nah, pertanyaan kita, apakah kita selalu setia menanti janji Tuhan? Gitu. Jangan kita pernah lunglai, letih gitu. Percaya dan yakin pertolongan Tuhan selalu ada buat kita. Apapun pergumulan kita, seberat apapun permasalahan kita, tetapi ingat, ketika permasalahan itu sudah dituntaskan oleh Tuhan, kita jangan bikin masalah lagi. Terkadang manusia begitu ya, saudara kasih. Ketika kita bergumul Tuhan, suara saya putus-putus ya Pak? Bagus Pak. Pak, bagus. Nggak, soalnya ada yang WhatsApp saya dari sahabat saya, katanya suaranya putus-putus begitu. Bagus, jelas Pak. Ya? Oke, baik. Ya, jadi ketika kita berharap pada Tuhan, jadi kebanyakan orang tuh ketika kita diberikan diberikan jalan keluar dari masalah kita, beban hidup kita, misalkan Tuhan, saya punya hutang, tolong Tuhan berikan jalan keluar Tuhan supaya saya bisa melunasi hutang-hutang saya Tuhan. Wah, bergumul terus ketika Tuhan memberikan jalan keluar sehingga dia mendapatkan berkat, sehingga hutangnya dibebaskan, bisa dilunasi. Tiba-tiba dia ngutang lagi, ya sama aja bohong begitu. Janganlah kita membuat masalah, lalu sesudah masalah itu ada, kita minta Tuhan. Ketika Tuhan nggak jawab, kita mengeluh pada Tuhan. Ah, ini nih, mental-mental begini yang harus kita musnahkan dari diri kita. Ketika masalah kita sudah dituntaskan oleh Tuhan, jangan kita bikin masalah lagi. Gitu. Tetaplah hidup dalam kehendak firman Tuhan. Tetaplah hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Walaupun terkadang rencana Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi percaya dan yakin Tuhan selalu memberikan rencana yang terindah buat kita semua, buat saya dan yang menyaksikan live pada malam hari ini. Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak indah. Tuhan tidak pernah memberikan yang biasa-biasa aja buat kita, enggak. Tetapi Tuhan selalu memberikan kita rencana-rencana yang indah, rencana-rencana yang luar biasa, rencana-rencana yang tidak bisa kita jabarkan dengan akal pikiran kita. Dari situ saya mulai paham, ternyata konsep Tritunggal, konsep keilahian Tuhan Yesus tidak bisa kita jabarkan dengan akal pikiran kita. Kenapa? Karena Tritunggal berbicara bukan oknum, tetapi berbicara tentang kepribadian. Bagaimana kepribadian Yesus kenapa menjadi tiga? Ya kita jangan jangkau dengan akal manusia kita gitu. Karena akal manusia kita tuh begitu. Di konsep 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah itu konsepnya. Itu konsep manusia, tetapi konsep Tuhan 1 tambah 1 tambah 1 1. Gitu. Itu konsep Tuhan. Kenapa? Karena kita bukan Tuhan. Dan Tuhan bukan manusia. Jadi jangan pernah kita menjabarkan ya konsep daripada keilahian Tuhan Yesus kita. Kok Tritunggal? Bukan oknum itu. Tritunggal itu bukan berbicara tentang oknum, tetapi berbicara tentang kepribadian. Di situ saya mulai paham, oh ternyata sebelum kitab lama saya berkata, katakanlah bahwasanya Allah itu Esa. Alkitab sudah berkata duluan, Sema Israel, Adonai Ehad. Katakanlah hai bangsa Israel bahwasanya Adonai Esa. Itu. Makanya tetaplah kita meminta hikmat pada Tuhan dan selalu percaya pertolongan Tuhan pasti ada.
jawaban dari doa kita pasti akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang penting kita selalu menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita pernah mengeluh, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Oh Tuhan kenapa? Gitu. Baru ngasih perpuluhan sebulan aja udah, Tuhan kenapa kok begini? Jangan. Gitu. Apa yang kamu beri untuk Tuhan belum sebanding dengan Tuhan yang berikan untuk kita semua. Masih terlalu jauh. Makanya kalau misalkan pernah saya pelayanan tuh, wah pokoknya baru nyumbang segitu, satu kampung tahu semua gitu. Saya nyumbang ini, aduh. Tuhan tuh belum, pengorbanan kamu tuh belum apa-apanya yang Tuhan berikan untuk kamu. Pengorbanan yang Tuhan berikan itu belum ada apa-apanya yang apa yang kita berikan saat ini. Oh itu Pak Muhammad misalkan sudah membaptis, memberikan jiwa sekian puluh, itu belum sebanding apa yang Tuhan korbankan untuk saya dan untuk kita semua, belum sebanding. Makanya teruslah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Jadi inilah ajaran Tuhan Yesus yang membuat saya semakin kuat dalam Tuhan. Semakin saya percaya dalam Tuhan, semakin saya menaruh pengharapan sepenuhnya oleh Tuhan. Sampai detik ini saya masih diproses oleh Tuhan. Gitu. Sampai ini masih diproses, masih diterpa, gitu, masih diuji, gitu, masih. Kata Tuhan, kalau misalkan kamu pengen bebas dari ujianku, kalau kamu pengen bebas dari tantangan yang aku berikan kepadamu, kamu harusnya wafat. Jadi kalau misalkan kita wafat, udah finish. Gitu. Kenapa? Disitulah kita akan menerima janji Tuhan yang kita inginkan selama hidup kita, yaitu adalah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Gitu. Tetaplah kita setia kepada Tuhan, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita akan dikembalikan oleh Tuhan kita menjadi warga kerajaan Firdaus. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang dapat kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian ini memberkati saudara dan saya. Mari kita doakan teman-teman kita yang telah memilih untuk menjadi pengikut Kristus, agar iman mereka semakin kuat di dalam Kristus. Ya sahabatku, terima kasih buat kalian semua yang selalu setia dukung dan juga support channel kami, yang selalu setia tonton video-video yang kami bagikan. Doa kami selalu menyertai saudara, dan kiranya diberkati selalu dalam setiap pergumulannya. Ya, terima kasih sekali lagi dan shalom, sampai jumpa.